Pemirsa, bersama saya Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang juga sebagai Ketua Panitia Nasional IMF World Bank Group Annual Meeting 2018. Pak Luhut, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, Leonard. Baik, bulan Oktober kita akan menyelenggarakan pertemuan tahunan itu, dan tentunya kita menyiapkan banyak sekali. Ada infrastruktur, ada soal keamanan. Bagaimana kondisi terakhir persiapan untuk pertemuan itu, Pak? Siapanya saya kira jalan bagus, 92% lah sekarang ya. Kita menggeladikan kontingensi kita. Maksudnya? Kontingensi pada mengenai kalau ada teroris, kalau ada gempa bumi, kalau ada erupsi gunung, kalau ada tsunami. Dilatih, Bali. dipersiapkan Ya, di Bali. Bali, ya. Kalau contingency plan tetap dipersiapkan tidak? Enggak, kalau gitu kita ada buat exercise juga. Jadi kita buat simulasi komputer. Kalau Gunung Agung ini erupsi seperti tahun 63 yang terbesar, bagaimana sih dampaknya? Gitu. Ternyata hanya 12 km radiusnya. Dan kebetulan anginnya bertiup ke timur. Jadi tidak akan berpengaruh 76 km tempat IMF World Bank di Nusa Dua. Jadi kalau itu kita enggak. Dari IMF World Bank memberitahu kami 2 minggu lalu, mungkin ini pertemuan IMF World Bank di luar Amerika yang terbesar dalam sejarah. Mereka katakan begitu? Ya, karena magisnya Bali itu. Dan mereka melihat ekonomi Indonesia, apakah Indonesia negara yang dianggap stabil mereka. Oke, soal turisme itu juga kita berharap juga acara ini mendatangkan turis itu, Pak Luhut. Selain Bali, tentunya sudah disiapkan sekian destinasi. Ya, sudah siapin beberapa tempat. Nah, itu bagaimana, Pak? Karena belum lama kan terjadi gempa di Lombok, salah satu destinasi yang kita harapkan didatangi juga. Kira-kira bagaimana pengaruhnya, Pak? Kebetulan Lombok itu yang Mandalika tidak ada apa-apa ya. Jadi aman, tapi Giri kena. Tapi sekarang udah mulai bangkit juga. Nah, kita ada bikin Banyuwangi yang baru, Danau Toba. Danau Toba malah mereka harapkan sih cukup lumayan juga yang daftar ke sana. Terus kemudian Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Ya. Dan ada 33 di dalam Bali sendiri. Kekhawatiran tidak ada, Pak, untuk datang ke mungkin khususnya daerah-daerah sekitar Lombok? Ya, sampai sekarang sih nggak ada sih. Tidak ada ya? Ya, nggak ada kelihatan. Oke, kesiapan juga adalah pemerintah ingin memberikan informasi tentang infrastruktur, Pak Luhut. Kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa proyek yang akan ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Itu jadi apa saja kira-kira bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi nanti ada program blended finance di sana. Tapi saya pikir nanti ini program-program kita yang mendanai infrastruktur yang tidak selalu bertumpu pada APBN. Karena pemerintah itu pengen utangnya itu jangan ke APBN, utangnya ke proyek aja. Nah, itu yang sedang kita lakukan yang bertahun-tahun dulu tidak pernah dikerjakan itu. Nah, sekarang kita buat. Jadi misalnya waste to energy, itu sampah-sampah seperti DKI kan sudah ada satu. Jadi DKI itu ada 8.000, hampir 7.000 sekian lah ton per hari sampah. Sekarang udah ada satu perusahaan yang sudah groundbreaking, dia dapat sampah 2.000 ton per hari. Untuk diolah jadi energi? Jadi listrik. Nah, jadi itu Jakarta ini saya pikir kalau kita continue begini, itu dalam 5 tahun akan jauh lebih bersih dari sekarang. Sekarang lagi finalisasi semua nih, menit-menit terakhir. Jadi sebenarnya bagus. Nah, Pak Luhut, salah satu yang akan dibicarakan di dalam pertemuan IMF World Bank Group di Bali nanti adalah topik soal urbanisasi. Ini juga menjadi sesuatu yang mengancam kalau kita tidak menyiapkannya dari sekarang, Pak. Karena ya masih ada perbedaan infrastruktur khususnya di kota dan di desa. Addressing atau antisipasi pemerintah Indonesia seperti apa, Pak? Ya itu tadi ada yang ngeritik Presiden Joko Widodo, kenapa sih langsung dibangun semua? Ya sekarang kalau di daerah itu nggak ada kehidupan kan lari kemari. Betul. Jawaban sederhana kan? Ya dibuatlah. Kok buru-buru gitu? Dan yang nggak buru-buru malah terlambat kita ini, malah bukan buru-buru. Karena belum terbangun pernah kita touch selama ini, nggak pernah kita sentuh. Nah sekarang dibuat Pak Jokowi.
Ada lagi yang nyinyir. Dan diceritakan ke publik, ini loh yang sudah dibuat. Bilang, masa dipromosikan apa yang sudah dibuat? Harus diberitahu dong. Dikomunikasikan. Ini loh yang sudah kita buat. Rakyat Indonesia, ini loh duit yang Anda bayar, pajakmu yang kau bayar itu, inilah hasilnya. Bendungan di sini, jalan di sini, jembatan di sini, tol road di sini, kereta api dan seterusnya. Apa berita gembira dari situ? Ya, biasanya ketemu dengan duduk dengan presidennya World Economic Forum, Profesor Klaus. Ya, kami bertiga, Menteri Airlangga, Menteri Kominfo, Rudi, dan saya. Kita bicara, begitu saya duduk begini, si Prof Klaus langsung bilang, ya, congratulate minister, katanya. Your country is such a very good country. Dia bilang, kalian yang paling kecil probability-nya untuk kena krisis di antara negara-negara berkembang. Dalam kondisi terakhir ini ya? Ya, saya katakan, kami menyelesaikan masalah krisis ekonomi kami, krisis keuangan, khususnya rupiah, itu dengan proses pengambilan keputusan yang sangat terintegrasi. Apa itu? Jadi antara Central Bank, OJK, dengan pemerintah, itu duduk baik-baik. Dengan OJK cari mana opsi-opsi yang kita bisa baik, instrumen-instrumen apa yang ada di tempatmu, di BI, di OJK, di pemerintah yang terbaik untuk ngatasin masalah krisis global sekarang, trade war ini. Nah, dari situ baru kita bawa kepada rapat kabinet terbatas dan presiden yang memimpin dengan wakil presiden, sehingga proses pengambilan keputusan itu kita lakukan dengan jernih. Dan itu kita dengar juga market. Tidak semua maunya kami. Jadi misalnya kami memutuskan, setelah kami lihat semua, ternyata kita impor crude oil yang paling banyak. Nah, terus ngatasinya gimana? Ya B+20 aja. Nah, presiden bilang setuju. Jadi itu akan berdampak terus terang tahun ini mungkin dekat 1 miliar dolar. Nah, jadi kalau itu kita turunkan, tahun depan mungkin berdampak bisa 3-4 miliar dolar kepada defisit kita. Tahun lalu karena defisit kita itu 17,5 miliar dolar. Tahun ini kira-kira mungkin 20-an miliar dolar. Tapi dengan program ini, saya pikir kita akan bisa menurunkan di bawah, syukur-syukur di bawah 20 miliar dolar. Tapi tahun depan, karena ini berjalan dengan bagus, ya, saya kira mesti lebih bagus. Kita bisa dapat 7,5 miliar dolar dari biodiesel ini. B20 itu. Terus kemudian juga kita dapat dari turis 7,5 miliar dolar. Kalau kita target 20 miliar dolar ya, kita harus optimis. Kemudian kita dapat dari TKDN mungkin 1,5 sampai 2 miliar dolar. Kemudian dari batu bara mungkin kita dapat 2-3 miliar dolar. Jadi kalau kita assume karena account defisit kita katakanlah sekarang ini 20 miliar dolar tahun ini, tahun depan saya kira kita akan bisa single digit. Jadi kalau itu terjadi, maka menurut saya sih rupiah akan jauh lebih bagus lagi. Nah, satu lagi yang sekarang sedang digodok oleh Ibu Ani dan tim, saya pikir adalah mengenai insentif. Jadi insentif sedang disiapin yang bisa membuat orang lebih nyaman di Indonesia. Misalnya masalah-masalah pajak, itu lagi dilihat dengan cermat mana yang kita bisa lakukan. Jadi saya pikir dari sini kita bisa hemat banyak. Ini juga hemat, sehingga nanti ujungnya antara impor dengan ekspor itu akan terjadi equilibriumnya. Nah, kalau itu terjadi kita tidak perlu khawatir. Kita banyak munisi kok untuk menghadapi. Jadi kalau ada ekonom yang mengklaim dirinya ekonom pesimis, saya juga heran. Saya nggak ekonom, nggak pesimis. Mungkin datanya kurang. Ya mungkin data itu tidak mau lihat. Jadi lihat dan data saya. Nanti saya bisa di-challenge mengenai data ini. Semua kita jalan bagus. Pak Luhut, cara mengatasi current account deficit, Bapak sudah katakan ada banyak cara masuknya. Tapi juga kita tahu bahwa pemerintah akan menjadwalkan ulang proyek infrastruktur. Dan kalau kita mendapatkan informasi,